Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Jamsostek merupakan perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya untuk menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi selama masa kerja, seperti kecelakaan, sakit, kehilangan pekerjaan, kematian, dan lain-lain. Untuk jaminan sosial tenaga kerja ini, perusahaan diharuskan untuk membayarkan beberapa persen premi Jamsostek setiap bulannya, ditambah upah pekerja yang bersangkutan selama orang tersebut masih bekerja. Namun, nasib para pekerja non-upah yang juga memerlukan manfaat Jamsostek tak seberuntung itu. Meskipun mereka menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, bahkan kehilangan pekerjaan, tapi mereka belum tentu bisa ikut serta dalam Jamsostek, karena tidak sedikit yang tidak mampu membayar iuran setiap bulannya. Berlatar permasalahan tersebut, Komisi 5 DPRD Banten mengusulkan adanya raperda tentang Jamsostek yang mengatur tentang pekerja non-upah tersebut. Lantas, bagaimanakah konsep usulan ini? Bagaimanakah solusi pembayarannya? Dan siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan iuran Jamsostek ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan liputan khusus kali ini. Rapat paripurna kali ini terbagi menjadi dua agenda sidang. Yang pertama, rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama tahun sidang 2025-2026. Sementara rapat paripurna kedua tentang rapat penjelasan komisi sebagai pengusul raperda usul DPRD Provinsi Banten tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Rapat paripurna ini dihadiri 58 orang dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten dengan jumlah kehadiran 58 orang. Dengan agenda rapat paripurna. 1. Pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026. 2. Penjelasan komisi sebagai pengusul raperda usul DPRD Provinsi Banten tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Kepada pimpinan rapat, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua DPRD, yang kami hormati para Wakil Ketua, yang kami hormati para pimpinan fraksi, yang kami hormati para pimpinan alat kelengkapan DPRD, yang kami hormati para anggota DPRD, hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna hadirin yang kami hormati, mengawali rapat paripurna pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia, sehingga kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan rapat paripurna pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026. dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat serta pengikut hingga akhir zaman, dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten beserta Sekretariat DPRD Provinsi Banten mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji 1446 Hijriah bagi jemaah haji asal Provinsi Banten. Semoga senantiasa dilimpahkan kemudahan di setiap perjalanan ke Tanah Suci. Semoga menjadi hadirin mabrur dan hajah mabrurah. Amin amin ya robbal alamin. Rapat paripurna hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi pada tanggal 8 Mei tahun 2025, agenda rapat paripurna DPRD pada hari ini adalah rapat paripurna 1. Pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026. 2. Penjelasan komisi sebagai pengusul Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Selanjutnya, berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, sesuai absensi anggota DPRD yang hadir sebanyak 58 orang. Dari jumlah keseluruhan 100 anggota DPRD, terdiri dari unsur fraksi-fraksi yang telah menandatangani daftar hadir. Hal ini sesuai dengan peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib pasal 201 ayat 1 huruf C, bahwa rapat paripurna ini telah memenuhi quorum. Rapat paripurna hadirin yang kami hormati, adapun acara rapat paripurna dilaksanakan dengan susunan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026. 3. Penjelasan komisi sebagai pengusul Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten. 4. Penutup. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD yang ke-1 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 Sabtu 24 Mei tahun 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna ini merupakan rapat paripurna sidang pertama tahun sidang 2025-2026. Setelah sebelumnya, para wakil rakyat melakukan reses dan menutup masa sidang ketiga tahun 2025. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 telah kita tutup pada hari Jumat tanggal 9 Mei tahun 2025 dan dilakukan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten selama 8 hari kerja mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 23 Mei 2025.
Dengan telah dilaksanakan kegiatan reses, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi telah melakukan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat, serta mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan permasalahan masyarakat, dan hasil reses akan disampaikan pada rapat paripurna penyampaian hasil reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 yang sudah diagendakan oleh Badan Musyawarah Provinsi Banten pada hari Kamis tanggal 5 Juni pukul 13.00. Dengan telah berakhirnya kegiatan masa reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, selanjutnya kita memasuki persidangan pertama tahun sidang 2025-2026. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 kami nyatakan dibuka. Usai agenda pertama, rapat paripurna sidang ke-1 tahun sidang 2025-2026, pimpinan rapat meneruskan agenda rapat paripurna berikutnya, rapat penjelasan komisi sebagai pengusul Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, setelah pembukaan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 pada hari ini, maka kita sebagai anggota DPRD yang diberikan amanah dituntut kembali bekerja untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkualitas serta mampu mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan Banten maju, mandiri, berdaya saing, bersejahtera, dan berakhlakul karimah. Rapat agenda selanjutnya yaitu rapat paripurna penjelasan komisi sebagai pengusul Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Menindaklanjuti hasil rapat kerja Bampeperda Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dan organisasi perangkat daerah pemerintahan daerah Provinsi Banten, pembahasan Raperda Usul DPRD tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten pada tanggal 17 April tahun 2025, maka dengan ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Banten telah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Raperda Usul DPRD tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib pasal 7 ayat 1 dan 2, bahwa dari hasil pengkajian Bampeperda disampaikan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, dan rapat paripurna dimaksud A. Pengusul memberikan penjelasan, B. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, C. Pengusul memberikan jawaban atau pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. Untuk itu, rapat paripurna DPRD hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten sebagai pengusul Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Kepada juru bicara dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, kami persilakan untuk menyampaikan penjelasannya. Juru bicara Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Haji Rifki Hermiansah, SPSI MAB. Persilakan. Penjelasan Komisi 5 DPRD Provinsi Banten sebagai pengusul Raperda tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten,
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten beserta jajaran, Sekretaris Daerah beserta Kepala OPD, para pemangku kepentingan yang hadir, termasuk perwakilan serikat pekerja, pengusaha, dan asosiasi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan izinnya kita dapat hadir bersama-sama dalam rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan salah satu tugas penting kita sebagai wakil rakyat, yaitu pengusul rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Raperda yang kami usulkan ini lahir dari kebutuhan yang mendesak untuk memberikan perlindungan yang lebih luas dan menyeluruh kepada seluruh tenaga kerja di Provinsi Banten, khususnya mereka yang selama ini belum tersentuh oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPS ketenagakerjaan, berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan, dari total sekitar 5,63 juta tenaga kerja di Banten, baru sekitar 2,29 juta pekerja atau 40,1% yang terdaftar sebagai peserta aktif. Artinya masih ada sekitar 3,3 juta pekerja yang belum mendapatkan perlindungan, baik pekerja informal, buruh harian lepas, nelayan, petani, pedagang kecil, pekerja lintas agama, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya. Ini adalah PR besar kita bersama. Karena ketika kita bicara kesejahteraan rakyat, kita tidak boleh hanya fokus pada mereka yang berada di sektor formal atau yang sudah mampu membayar iuran mandiri. Kita juga punya tanggung jawab untuk melindungi mereka yang hidup dalam kondisi rentan, yang ketika terkena musibah kecelakaan kerja, sakit, atau bahkan kematian, keluarganya bisa langsung jatuh ke jurang kemiskinan. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, dalam rapat kerja DPRD bersama BPJS Ketenagakerjaan maupun hasil evaluasi di lapangan, kami menemukan bahwa salah satu penyebab rendahnya cakupan jaminan sosial adalah keterbatasan kemampuan membayar iuran di kalangan pekerja, bukan penerima upah. Padahal jika pemerintah daerah hadir melalui skema bantuan iuran, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, maka kelompok pekerja rentan ini akan bisa dijangkau. Namun sayangnya, hingga kini pemerintah Provinsi Banten belum memiliki dasar hukum spesifik yang memungkinkan penganggaran bantuan iuran untuk sektor pekerja bukan penerima upah. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 memang sudah ada, tapi ruang lingkupnya masih terbatas dan belum menyentuh aspek pembiayaan bantuan iuran bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, Komisi 5 DPRD Provinsi Banten memandang perlu untuk mengajukan Raperda tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral, politik, dan konstitusional sebagai kita sebagai wakil rakyat, agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas untuk menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan di APBD. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Raperda ini memiliki sejumlah landasan penting. Dari aspek fisiologis, kita berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Dari aspek sosiologis, kita melihat realitas sosial di mana kesenjangan perlindungan sosial masih sangat lebar dan kelompok pekerja rentan membutuhkan intervensi pemerintah. Dari aspek yuridis, kita berpegang pada berbagai regulasi maupun arahan Kementerian Dalam Negeri yang mendorong percepatan pembentukan produk hukum daerah untuk meningkatkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami yakin hadirnya Raperda ini bukan hanya memperkuat aspek hukum, tapi juga akan membawa dampak sosial dan ekonomi yang positif, mulai dari meningkatnya kesejahteraan pekerja, menurunnya angka kemiskinan,
hingga mengurangi beban sosial di masyarakat. Untuk itu, kami memohon dukungan penuh dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD, pemerintah provinsi, serta aparat pemangku kepentingan agar pembahasan Raperda ini dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan peraturan daerah yang responsif, aplikatif, dan bermanfaat luas. Kami juga mengajak masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama berkomitmen untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adil, aman, dan mensejahterakan semua. Karena pelindungan pekerja bukanlah semata urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama demi mewujudkan Provinsi Banten yang maju dan sejahtera. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, demikian penjelasan keterangan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan perhatian serta kerjasama semua pihak, dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, nun wal qalam ya maisturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan Komisi 5 tentang Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini rencananya akan dicermati dan ditindaklanjuti oleh seluruh anggota DPRD Banten pada rapat paripurna berikutnya. Terima kasih kepada Saudara Haji Rifki Hermiansyah, juru bicara dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten atas penyampaian penjelasannya. Rapat paripurna DPRD, hadirin yang kami hormati. Baru saja kita telah mendengarkan dan menyimak penyampaian penjelasan Komisi 5 DPRD Provinsi Banten sebagai pengusul Raperda usul DPRD Provinsi Banten. Maka penjelasan Raperda usul DPRD Provinsi Banten yang telah disampaikan tadi akan dicermati dan dikaji lebih lanjut menjadi bahan pembahasan secara internal oleh DPRD Provinsi Banten melalui tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib DPRD berupa pandangan anggota DPRD yang akan disampaikan oleh masing-masing fraksi terhadap penjelasan pengusul Raperda usul DPRD tersebut yang telah diagendakan pada rapat paripurna DPRD pada hari Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025 pukul 14.00 WIB. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian kegiatan rapat paripurna. Telah selesai, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir mengikuti rapat paripurna ini. Ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala perhatian yang telah diberikan sehingga rapat paripurna DPRD berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk itu, izinkanlah kami menutup rapat paripurna DPRD Provinsi Banten ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna DPRD dengan resmi ditutup. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul Komisi 5 DPRD Banten tentang jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus bergulir untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Bagaimana komentar pimpinan dan anggota DPRD Banten? Di mana jaminan sosial ini kami melihat bahwa Banten ini memiliki proses pintu gerbang investasi. Nah, di mana pintu gerbang investasi ini adalah salah satunya bagaimana mentumbuh kembangkan perekonomian dengan mengurangi pengangguran. Nah, pengangguran di Provinsi Banten yang bekerja di swasta-swasta, di pabrik-pabrik, tentu kami sebagai institusi lembaga DPRD ingin memberikan hak dan melindungi pada mereka melalui jaminan sosial yaitu jam sostek. Nah, sehingga dipandang penting bagi kami bahwa ini diperlukan untuk proses legalitas melalui badan legislasi itu kita perdakan. Sehingga di situ punya kewajiban pemerintah mengadvokasi maupun melayani terhadap bagaimana hak-hak tenaga kerja dalam rangka memiliki hak yang baik terhadap penguatan kesejahteraan pekerjaan mereka masing-masing. Saya kira itu yang menjadi tujuan kami. Yang intinya bahwa lahirnya perda ini untuk membuat kepastian hukum terhadap perlindungan dan memberikan hak-hak kesejahteraan bagi rakyat. Ya, saya kira setelahnya hari ini inisiatif Komisi 5 masuk pada legislasi, dari badan legislasi juga sudah saya proses
kepada paripurna hari ini tahapannya, ya tentu saya sebagai ketua DPRD intinya bahwa ini akan menjadi inisiatif lembaga DPRD dari alat kelengkapan komisi menjadi DPRD, dan ketika bicara DPRD tentu secara utuh berarti ketua DPRD sangat mendukung terhadap persoalan itu. Ada beberapa usulan yang sudah didiskusikan di Bambang-Perda dan sudah harus melewati tahapan selanjutnya, tapi yang masuk ke pimpinan itu baru satu, nanti mungkin di paripurna ke depan akan ada agendanya. Ya, itu kan usulan dari teman-teman di Komisi 5, itu, terus kemudian masuk ke Prolegda, Bambang-Perda ya, dan sudah dibahas, diharmonisasi oleh teman-teman di Bambang-Perda, sehingga tahapan pembahasannya lebih lanjut. Kalau di usulan DPRD ini kan ada 7 tahapan paripurna kalau nggak salah ya. Jadi tahapan itu, hari ini penyampaian, besok pandangan fraksi, habis itu jawaban fraksi, baru kemudian disampaikan kepada pemerintahan provinsi, terus jawaban dan lain sebagainya, baru kemudian masuk ke pembahasan lebih khusus di panitia. Tapi yang pasti bahwa masyarakat Banten itu banyak pekerja dan lain sebagainya, ya substansinya semuanya harus dijaga. Dengan Perda ini saya harap bisa menjadi stimulus pemerintah Provinsi Banten untuk bisa memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat yang bekerja di bidang non formal. Karena ini menjadi urgensi juga tersendiri. Justru masyarakat yang bekerja di bidang non formal itu memiliki resiko kecelakaan kerja yang lebih besar dibanding yang formal. Insya Allah ini karena memang Perda ini baru disahkan, nanti mungkin ada turunannya dari Pergub, mungkin ini dilaksanakan di tahun 2026. Jadi ini akan menjadi akan menjadi program untuk di tahun 2026. Pembiayaannya nanti kita coba anggarkan dari Komisi 5. Cuman memang nanti Juklak dengan Juktisa ini kita harus memperdalam dulu. Apakah nanti hibah BPJS Ketenagakerjaan ini keluarnya dari Dinas Sosial atau dari Dinas Tenaga Kerja? Karena memang harapan kami sih memang keluarnya dari dari Dinas Tenaga Kerja. Kenapa? Karena memang ini kan sakut pautnya terkait tenaga kerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini kami menyasar terhadap pekerja-pekerja non formal tentang jaminan sosial ketenagakerjaannya mereka. Untuk sektor-sektor non formal itu siapa saja? Sektor-sektor non formal itu adalah pengemudi online, Gojek, Grab, terus nelayan, petani, buruh harian lepas yang jumlahnya lebih banyak dibanding pekerja formal. Untuk sasarannya kami akan menyasar terhadap iuran yang selama ini terkendala oleh mereka. Mudah-mudahan dengan Perda yang kami usulkan ini nanti kami akan membahas dan kami akan maktubkan, akan cantumkan agar APBD juga bisa memberikan bantuan terhadap mereka gitu melalui iuran BPJS Ketenagakerjaannya, bahwa ini adalah sangat penting begitu. Dan begitu kami turun ke masyarakat, petani, nelayan, apabila mereka sedang berlayar terjadi kecelakaan kerja, siapa yang mengcover, keluarganya mereka nanti seperti apa. Dengan adanya jaminan ketenagakerjaan ini kan kami akan cover itu, dan apabila terjadi kenapa-napa dalam kecelakaan kerja, ya mereka bisa dibantu oleh asuransi ketenagakerjaan itu. Usulan DPRD Banten tentang rancangan peraturan daerah jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan angin segar bagi para pekerja, terutama pekerja non-upah. Semoga Raperda ini segera terwujud, sehingga bisa memberikan jaminan kesehatan kepada para pekerja yang tak mampu membayar iuran, agar bisa ikut mendapatkan manfaat jam sostek. Pemirsa, demikianlah liputan khusus kita kali ini. Sampai berjumpa lagi dalam liputan khusus edisi berikutnya.